Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, mahasiswa STIA Jesumis Jakarta akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Dosa-dosa Pribadi. Kepada saudara kami persilakan. Baik, langsung saja menjadi latar belakang saya di sini. Pada mulanya, Allah menciptakan manusia itu serupa dengan adanya, yaitu ciptaan menurut gambar dan rupa. Bisa kita melihat Kejadian pasal yang 1 ayat 26 sampai seterusnya. Bahkan ciptaan hampir sama dengan Allah. Bisa kita melihat dari Mazmur pasal 8 ayat 5, sebagai makhluk yang sempurna yang dapat membedakan yang baik yang jahat. Walaupun manusia itu diciptakan sempurna adanya, tetapi manusia itu adalah ciptaan, artinya manusia itu tidak bisa melebihi sang pencipta. Manusia adalah daging adanya, tetapi juga memiliki jiwa dan roh. Hal ini itulah yang menempatkan manusia itu dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan atau menunjuki dan memperlihatkan sah akhlak. Manusia itu ditempatkan Allah di Taman Eden untuk menjaga dan melihat penciptaan Tuhan, sekaligus memanfaatkan dan mengelola sebagai kelangsungan hidup. Bisa kita melihat Kejadian pasal yang 1 sampai 28. Tuhan tidak menciptakan manusia dalam kesendirian, tetapi Dia membuat manusia itu berpasangan untuk dapat bekerja sama, saling menolong. Allah menyediakan segala sesuatu sebagai kebutuhan hidup manusia di Taman Eden. Allah memberikan kebebasan bagi manusia. Allah hanya berpesan kepada jangan memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat yang berada di Taman Eden. Larangan itu adalah sebagai bentuk ujian manusia itu tetap pada pemerintahnya. Menjadi rumusan masalah saya di sini menjelaskan arti dari dosa, apa saja dosa-dosa warisan, akibat dari dosa pribadi. Pengertian dosa menurut Alkitab, dosa berarti pelanggaran hukum. Bisa kita melihat dari Alkitab Yohanes pasal yang 3 ayat 4, yang jatuh dan dosa karena melakukan pelanggaran. Kalau manusia atau taat kepada murid Allah, ia dapat melewat dan melakukan dosa. Bisa kita melihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 mengisah tentang dosa pertama manusia, dan ada yang juga banyak hal bahwa Alkitab menunjuk pada kejatuhan manusia. Dosa terdiri dari perbuatan, perkataan, pikiran, akhlak ataupun tidak seturut dengan pikiran Allah. Adakah manusia yang tidak berdosa? Adakah manusia berani berkata bahwa dirinya tidak berdosa? Tidak ada. Oleh karena dosa ini ialah fakta dosa adalah penyebab sesuatu yang kurang beras dan semesta alam, termasuk dengan jiwanya. Sejarah manusia penuh dengan kekacauan, peperangan, dan pertumbuhan darah. Manusia tahu ada sesuatu yang tidak beras dan dirinya. Fakta dosa menerangkan setiap manusia tahu untuk berbuat baik, namun kenyataan manusia masih belum kejahatan. Bagian B, dosa-dosa warisan. Masalah dosa warisan tampak juga merupakan salah satu pokok bahasa yang penting. Apabila berpikir mengenai dosa, tetapi saja orang berkata bahwa dosa itu nyata karena manusia berdosa. Tetapi dosa juga merupakan suatu kenyataan karena tidak mewarisi, tapi dosa dan dosa adalah di Adam dipartikel kepada kita. Meskipun demikian, memang benar bahwa dosa-dosa kita secara pribadi menyadarkan kenyataan akan dosa. Bisa kita melihat dari bukti Alkitab, Roma pasal yang 1 ayat 9 sampai seterusnya. Paulus menjelaskan soal penghukuman atas semua orang karena dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Hukuman itu berlaku untuk disahkan atau perbuatan jahat, baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Banyak bagi dalam Alkitab menunjukkan dosa-dosa khusus ini. Misalnya berdusta seperti yang disebut dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6, perbedaan atau pemecahan dalam Yakobus pasal kedua ayat yang keempat, kudniawi dalam bisa kita melihat pasal 1 Kolose pasal yang ketiga ayat 1, dan daftar dalam bisa kita melihat dari Alkitab Galatia pasal 5 ayat 19 yang selanjutnya, yang meliputi penyebab berhala, seiring persatuan dan perselisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri.
sifat dosa pribadi. Universal, semua orang melakukan dosa secara pribadi, kecuali bayi Yakobus menegaskan hal ini ketika ia mengatakan bahwa ketika semua bermasalah dalam bahaya. Bisa kita melihat Yakobus pasal yang ketiga ayat kedua. Sebelumnya, Paulus juga mendengarkan sejumlah dosa dalam Roma. Bisa kita melihat dalam Roma pasal yang ketiga ketika ia mengatakan bahwa semua orang baik dalam Yahudi maupun non-Yahudi. Ketika ia mengatakan bahwa semua orang baik Yahudi maupun Yahudi, kemudian ia menegaskan kembali fakta itu dalam ayat pasal yang ke-23 bahwa semua orang telah hilang kemuliaan. Tindakan yang jelas jahat, dosa-dosa pribadi tidak saja meliputi hal-hal yang kita perbuat secara terang-terangan, tetapi juga hal-hal yang kita pikirkan, perbuatan tidak sesuai, kecemburuan, ketamatan, dan penyembahan berhala adalah contoh dosa-dosa yang terjadi dalam pikiran kita. Pengelolaan. Tuhan Yesus mengeluarkan dosa Kayafas, menyerahkan dirinya kepada Pilatus lebih besar daripada dosa Pilatus. Namun, tindakan berarti bahwa Yesus membebaskan Pilatus dari dosa. Akibat dari dosa pribadi. Salah satu akibat penting dari dosa pribadi yaitu hilangnya persekutuan yang harmonis. Orang tidak beriman dan tidak memiliki persekutuan dengan Allah karena dosa-dosanya, dan apabila orang percaya berdosa, ia hilang sukacita dalam persekutuan dan keluarga Allah. Ia tidak langsung terbuat dari keluarga Allah, meskipun ia dapat kehilangan beberapa hak istimewa bila ia mengakui dosanya dan mampu persekutuan itu sebagai duit. Yang menjadi kesimpulan saya di sini yaitu, jadi di dalam dosa-dosa pribadi dijelaskan bahwa ada dua hal yang mendasarkan tentang umat manusia. Pertama itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bukan suatu kejadian kosmik yang kebutuhan ataupun angkat birokratis. Manusia pernah berdiri dengan gemilang di hadapan penciptaannya. Yang kedua, orang berdosa yang jatuh menjauhi Tuhan dan maksudnya bagi kita hidup dalam keberontakan. Kita harus mempertahankan kebenaran ajaran Alkitab mengenai umat manusia sebagai makhluk dan orang berdosa melewat semua umat manusia sebagai makhluk dan orang berdosa melewat semua atau politik administratif bagi zaman permuka atau modern. Baik, terima kasih atas makalah saya pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi makalah dari saudara Suriman. Bila makalah ini yang dibuat saudara Suriman ini bisa menjadi manfaat dan bisa berguna kepada kita ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam percaya dan Injil.